Shalom. Beberapa hari yang lalu, kebetulan saya diajak oleh teman untuk pergi ke toko onderdil mobil. Katanya untuk membeli spion. Ketika kami tiba di sana dan melihat barang yang akan beli, ada begitu banyak orang yang menawarkan barang kepada kami. Pak, ini ada pengaman untuk kucing. Pak, ini ada pengaman untuk dog. Pak, ini ada pengaman untuk bakteri. Dan juga masih banyak lagi pengaman lainnya yang ditawarkan pada saat itu kepada kami. Pada waktu itu, saya berpikir bahwa mobil itu selain indah, mahal, tapi juga perlu pengamanan. Kenapa? Mungkin dibutuhkan supaya jangan dicuri. Mungkin dibutuhkan supaya memudahkan kepada yang punya. Demikian juga saudara kekasih hidup kita. Selain memerlukan keindahan, kita juga memerlukan pengaman. Kita perlu pengaman untuk telinga kita. Kita perlu pengaman untuk mata kita. Kita perlu pengaman untuk mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan pengaman untuk bagian tubuh yang lainnya. Pengaman itu kita butuhkan tentunya supaya iblis tidak dapat mencuri keselamatan hidup kita. Bila pencuri itu datang, kita sudah siap sedia dengan pengamanan yang kita miliki. Sehingga iblis tidak berhasil mencuri apapun dari hidup. Kita perlu firman Tuhan untuk menjaga dan melindungi kita dari musuh kita. Karena firman Tuhan adalah pengaman kita. Kita coba sekarang untuk menyelidiki pengaman itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita membaca silih berganti dari saya dibuat. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, bila kita pergi ke rumah sakit dan melihat seseorang yang hampir mati, berkata-kata dengan terputus-putus untuk memberikan kata-kata terakhirnya, kita akan merasa terharu karena kita merasa sebentar lagi akan ditinggalkan. Perasaan ini juga meliputi murid-murid daripada Yesus yang memberitakan bahwa sebentar lagi ia akan meninggalkan murid-muridnya itu. Tetapi saudaraku, Yesus tidak mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Melainkan ia berkata bahwa ia akan pergi dan akan segera kembali. Karena itu, Yesus berkata bahwa tidak ada alasan bagi murid-murid untuk merasa terharu ataupun gelisah. Tetapi saudaraku, rasa haru dan rasa gelisah adalah perasaan yang wajar dan dialami oleh setiap manusia, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Bila kita menunggu seseorang dan orang itu tidak muncul-muncul, kita tentu akan merasa gelisah dan akan bertanya-tanya, kemana orang yang saya tunggu? Apakah dia mati di perjalanan? Apakah kena segala sesuatu yang tidak diinginkan? Itulah makanya orang berkata bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tetapi saudaraku, kita perhatikan dalam ayat 1, Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepada Allah. Gelisah tidak akan menyelesaikan masalah kita, tetapi justru akan menambah persoalan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, janganlah gelisah. Tuhan ingin kita duduk dengan tenang dan mendengarkan Dia. Tetapi sekalipun kita sudah diberitahu supaya jangan gelisah, kita sering tetap merasa gelisah. Karena itu, untuk mengatasi hal ini, Tuhan memberikan jalan keluar, yaitu percayalah kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, banyak orang merasa gelisah karena umurnya semakin bertambah. Tetapi ia belum mendapat jodoh, belum mendapat pekerjaan, belum mendapat apa yang diinginkan. Lalu jalan keluarnya lari kepada Dia. Istri-istri yang suaminya pernah menyeleweng, merasa gelisah kalau suaminya pergi keluar, lalu menyuruh teman-temannya mencari intel. Apakah suaminya ada di kantor atau tidak? Saudara kekasih, banyak orang merasa gelisah, kemudian mengambil jalan keluar yang keliru. Tetapi saudaraku, di sini Tuhan memberikan suatu jalan keluar yang benar, yaitu percayalah kepada Allah. Mengapa saudaraku? Dalam ayat yang 2 dan 3, Tuhan memberikan jawabannya. Tolong diperhatikan. Tuhan berkata bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Cukup bagi kita semua. Jadi dengan perkataan ini, Yesus ingin mengajak kita
semua harus pergi ke surga. Penginjilan bertujuan untuk mengosongkan penghuni neraka dan memindahkannya ke dalam surga. Maukah saudara dipindahkan ke dalam surga? Karena Tuhan berjanji bahwa di surga ada banyak tempat tinggal untuk kita semua. Untuk meyakinkan kita, karena kita sering merasa khawatir, Tuhan menambahkan, kalau tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Saudara yang kekasih, surga tidak hanya terbatas untuk 144.000, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari permulaan zaman sampai akhir zaman. Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan bila ia sudah selesai, ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Supaya di mana ia berada, kita juga ada di situ. Inilah yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pergi ke surga sendirian, tetapi ia mengajak kita juga. Setelah Tuhan menyediakan tempat bagi kita, dia akan kembali untuk menjemput kita. Inilah iman kita yang hadir pada saat ini. Inilah iman Kristen. Tetapi bila ada yang dibicarakan bahwa kita akan disebut, banyak juga yang takut. Karena apa? Karena mungkin yang dipikirkan hanya adalah kematian. Ada kepastian bagi kita bahwa kita akan masuk surga. Tuhan tidak hanya menawarkan surga atau hanya mempersilahkan kita untuk masuk surga, tetapi dia sendiri akan mengantar kita sampai ke surga. Karena itu, saudaraku, kita percaya bahwa bila mana ada seseorang yang percaya meninggal, maka malaikat Tuhan sendiri yang akan menjemputnya. Tentu, saudaraku masih ingat dengan Lazarus. Ketika dia meninggal, malaikat Tuhan segera menjemputnya dan membawanya ke pangkuan Abraham. Demikian juga kita, saudara-saudaraku, bila pada waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak perlu getar, karena malaikat Tuhan akan membawa kita ke pangkuan Abraham. Dalam ayat yang keempat, Tuhan mengatakan, kamu tahu jalan itu. Di mana Tuhan pergi, kita tahu jalan itu. Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu ke mana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan mempunyai murid 12 orang. Dan mereka masing-masing mempunyai sifat yang berlainan. Tuhan sungguh banyak mempunyai murid pada saat ini yang hadir di tempat ini. Kita masing-masing mempunyai sifat yang berlainan. Yudas tidak pernah mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Yang penting dipikirnya adalah bagaimana supaya uang menjadi masuk terus. Mungkin saudaraku, di dalam otak Yudas yang hanya uang melulu. Lalu halnya dengan Thomas, dia selalu mempunyai pertanyaan yang bermacam-macam. Kita semua murid yang lain sedang dalam kesedihan, kita semua murid-murid yang lain sedang dalam kesedihan dan keterharuan. Dia masih sempat bertanya kepada Tuhan. Rupanya Thomas memang senang mencari-cari pertanyaan. Seringkali penyakit Thomas ini menghinggat kita juga. Kita sedang dalam suasana kehadiran Roh Kudus, tetapi dalam hati kita masih sempat bertanya-tanya, apakah karunia ini dari Tuhan atau bukan? Barangkali ini sesat. Nah, Thomas seperti itulah kelakuannya. Dalam keadaan terharu, saudaraku, Thomas masih dapat menggunakan pikirannya. Dia bertanya,
Tuhan, Engkau sudah menerangkan tentang surga, dan Engkau sudah menerangkan jalan keluar untuk mengatasi kekhawatiran. Tetapi Engkau belum memberitahukan kepada kami jalan menuju surga. Pertanyaan yang diajukan Thomas ini adalah pertanyaan yang up to date. Sampai saat ini masih banyak manusia yang mengajukan pertanyaan seperti Thomas ini. Tuhan, kemana jalan keluarnya? Lalu Yesus dengan tegas mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang dikasihi, hubungan suami istri seringkali mengalami keretakan. Dan mereka tidak tahu lagi bagaimana mempertemukan kembali jalan mereka masing-masing. Seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan. Dan mereka siap untuk bercerai. Tetapi di sini dikatakan Tuhan adalah jalan. Tuhan adalah jalan. Kalau suami istri itu mau datang kepada Tuhan, maka mereka akan menemukan jalan keluar bagi masalah mereka. Saudaraku, Thomas hanya bertanya tentang jalan. Tetapi Tuhan memberi jawaban bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa? Tuhan mau menunjukkan bahwa jalan yang ditunjukkannya adalah jalan yang benar, yang menuju hidup. Ada banyak jalan, tetapi belum tentu benar. Ada banyak kebenaran, tetapi belum tentu membawa hidup. Jadi di sini Tuhan menegaskan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara yang dikasihi, seorang suami sudah menitipkan anak selama bertahun-tahun, tetapi istrinya tidak dapat melahirkan. Akhirnya ia menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi. Jalan keluar yang diambil memang betul secara rasional, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Seorang yang miskin sudah beberapa hari tidak makan. Kemudian ia mengambil jalan keluar dengan mencuri. Kelihatannya jalan yang ditempuhnya betul. Bagaimana dia supaya bisa mendapat makan. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan, jalan itu tidak benar. Tuhan ingin menyediakan jalan yang benar, yang menuju kepada hidup bagi kita. Kalau saudara mempunyai problem yang berat, datanglah kepadanya, karena Dialah yang akan memberi jalan keluar bagi kita. Ketika seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, Tuhan memberitahukan kepadanya jalan yang benar yang menuju hidup, yaitu jalan melalui Yesus. Dan perempuan itu mendapat kepuasan karena memperoleh jawaban yang sudah sekian tahun dicari-carinya. Demikian pula dengan Nikodemus. Pada malam hari ketika ia bertemu Tuhan, ia mendapat jawaban tentang jalan itu. Kemudian saudara, Tuhan melanjutkan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ketika saya masih remaja, pada saat itu benar-benar belum mengenal Tuhan, belum bertobat. Saya pernah membaca ayat tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya mengatakan di dalam hati saya, walau dan benar orang ini kok. Dia berani mengatakan bahwa dia adalah jalan. Tetapi saudara yang kekasih, di sini Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan yang menuntun manusia ke mati. Dan Dia membuktikan hal itu melalui pekerjaannya, tentu dengan kuasanya.
Kepada perempuan Samaria, ia membuktikan bahwa ia adalah jalan. Kepada Nikodemus, ia membuktikan bahwa ia adalah kebenaran. Dan kepada Lazarus, ia membuktikan dirinya sebagai hidup. Kemudian saudaraku, dalam ayat 7 Tuhan berkata, sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Di sini Tuhan tidak memberi jawaban, tetapi justru melemparkan soal kepada murid-muridnya. Kamu mengenal Tuhan dan kamu telah melihat Dia. Tentunya murid-murid merasa betul-betul kaget, karena dikatakan bahwa mereka dapat melihat Allah. Karena itu kemudian Filipus dengan penuh antusias berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Di sini ia bukan bertanya, tetapi meminta. Tunjukkan Tuhan. Tolong ini Tuhan. Tolong itu Tuhan. Filipus adalah karakter peminta. Doanya selalu minta terus kepada Tuhan. Tetapi permintaan Filipus di sini mewakili kita yang hadir pada saat ini. Kalau ia dapat melihat Allah, itu sudah cukup baginya. Begitulah kita. Kalau kita minta sesuatu, kita selalu mengatakan kepada Tuhan bahwa itu sudah cukup. Tetapi setelah dikabulkan, kita minta lagi, dari cukupnya tidak pernah habis-habis. Tuhan, kalau anak kami sudah kembali kepada kami dan bertobat, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan, kalau anak kami dapat jodoh, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan, bila anak kami dapat pekerjaan, itu juga sudah cukup bagi kami. Tuhan, kalau suami saya yang main gila dengan perempuan lain itu bertobat dan setia lagi kepada saya, itu pun Tuhan sudah cukup. Setelah permohonan itu dikabulkan Tuhan, kita mengajukan permintaan lain kepada-Nya. Begitulah kita, saudara, seorang yang tidak pernah puas dengan pemberian Tuhan. Filipus mengatakan bahwa apabila yang melihat Allah, itu sudah cukup. Tetapi Yesus langsung menegurnya. Filipus, telah sekian lama engkau bersama aku, namun engkau tidak mengenal aku. Saudara PKKS yang hadir pada saat ini, telah sekian lama engkau bersama aku, namun engkau tidak mengenal engkau. Jangan pertanyaan ini bertanya kepada kita semua yang hadir. Mungkin sudah ada yang berusia 50 tahun, dan mungkin masih ada remaja. Apakah kita juga seperti Filipus ini? Setelah sekian lama engkau bersama aku, namun engkau tidak mengenal aku. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Sudah berapa lama engkau, saudaraku, menjadi Kristen, namun engkau mengenal aku, kata Tuhan. Sengaja dia menyebutkan nama Filipus untuk menunjukkan bahwa pertanyaan yang diajukannya itu bersifat pribadi. Saat ini kita pun dapat mengganti nama Filipus dengan nama kita masing-masing. Kita sudah sekian lama menjadi Kristen dan sudah sekian lama menerima Tuhan. Apakah kita sudah mengenalnya lebih dalam? Kemudian Yesus melanjutkan, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hal ini juga yang dikatakan Tuhan kepada kita. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Karena Bapa berada di dalam Yesus dan Yesus berada di dalam Bapa. Itu ayat.
Selanjutnya Yesus berkata, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan kerjaannya. Puji Tuhan, saudaraku, saya sangat senang dengan ayat ini. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa di luar Bapa. Anehnya, banyak hamba Tuhan yang mengatakan ini. Tuhan sendiri sudah merendahkan dirinya dan mengatakan bahwa hanya Bapa yang dapat melakukan pekerjaannya. Tetapi banyak orang yang merasa penginjilan itu adalah pekerjaannya. Sehingga apabila mereka mengalami kesulitan, mereka menjadi gelisah dan khawatir. Wah, bagaimana kita dapat melakukan penginjilan dalam situasi yang seperti ini? Wah, bagaimana kita dapat mengadakan KKR? Wah, bagaimana kita menyelesaikan gedung yang ada di Pulau AI? Wah, bagaimana kita membeli gedung yang di belakang gereja ini? Tentunya kalau tidak ada dana. Wah, ini kan merupakan pekerjaan Tuhan. Mengapa kita saudara takut atau kita tidak perlu takut dan khawatir? Kita tidak perlu gelisah. Kalau kita mengaminkan firman Tuhan dalam ayat yang ke-11, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada kerjaan. Bahkan di ayat selanjutnya Tuhan mengatakan hal yang lebih hebat lagi. Firman-Nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan. Saudaraku, Tuhan menjamin bahwa kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar atau lebih luas. Pekerjaan kasih adalah pekerjaan yang luas, yang sanggup menjangkau semua manusia. Dengan kasih kita akan sanggup menghadapi segala macam tantangan, sanggup menghadapi segala persoalan. Tuhan juga menjamin bahwa Ia akan mengabulkan apapun kita apabila kita memintanya dalam nama. Mintalah, maka akan aku. Ketoklah, maka akan kubukakan. Jadi kalau doa saudara, doa kita tidak terkabul, yang salah itu bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Sebab yang diketok bukan pintu Tuhan, tetapi jendelanya. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah membuka pintu. Posisi kita di hadapan Tuhan belum benar. Karena itu sangat perlu kita perbaiki. Ada seorang pemuda datang kepada saya. Dia berkata bahwa dia sudah berdoa cukup lama untuk meminta pekerjaan. Tetapi saudaraku, doanya tidak pernah dikabulkan. Sebenarnya ia sudah diterima sebagai loper koran, tetapi ia ingin bekerja di Pertamina atau pekerjaan. Saya katakan kepadanya bahwa Tuhan sudah buka jalan, walaupun ia tidak tahu Tuhan sudah menentukan. Sekarang yang perlu baginya adalah bekerja sebagai loper koran dengan jujur. Siapa tahu nanti orang lain melihat kejujurannya, kemudian ia tergerak untuk memberikan pekerjaan yang lebih baik.
Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu kali Elia menyuruh budaknya untuk melihat apakah sudah tampak ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Kemudian saudaraku, bujangnya itu naik ke atas bukit dan hanya melihat awan sebesar telapak tangan. Mungkin dalam hatinya dia sudah menghina Elia. Hanya awan sebesar telapak tangan saja dikatakan bakal turun hujan lebat. Tetapi saudara, karena iman, maka awan kecil itu dapat mendatangkan hujan lebat. Tuhan sering menempatkan kita dalam kedudukan yang kelihatannya karena Ia mempunyai rencana yang sempurna atas hidup kita. Tuhan sudah membuka jalan bagi pemuda tadi dengan memberikan pekerjaan sebagai loper koran. Tetapi pemuda itu merasa belum dijawab karena dia ingin yang langsung besar dan enak. Coba kita meneliti diri kita. Apakah kita sudah sering bertindak seperti pemuda itu? Tuhan sudah membuka jalan baginya, tetapi dia mengatakan belum, karena jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginannya. Ia ingin mendapat hal yang besar secara langsung dalam waktu yang singkat. Tetapi saudaraku, Tuhan menghendaki hal yang lain. Tuhan mau mengajarnya untuk dia berhadap hal-hal yang kecil dahulu, sebelum memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau ia mau setia, maka pada suatu saat nanti Tuhan akan Tuhan menutup pembicaranya dengan murid-muridnya dengan hal yang indah. Perhatikan ayat yang pertama. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Janji Tuhan ini juga berlaku bagi kita pada saat ini yang percaya kepadanya. Karena itu Tuhan mengatakan kepada kita, jangan khawatir, janganlah takut. Dialah yang akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Dia akan membuka jalan bagi kita, suatu jalan yang benar yang tentunya menuju. Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus percaya kepadanya. Maukah saudara menerima berkatnya? Percayalah kepadanya. Dan mulailah membaca firman Tuhan dan berdoa dalam nama